ke Biak, ke Serui, ke Manokwari, ke Sorong, ke Fak-Fak, ke Merauke. Waktu itu saya belum kena Biri. Saya nggak tahu kenapa, aneh sekali. Ke Jayapura. Saya bicara kepada semua, baik itu gereja, baik itu pengusaha, baik itu pejabat. Apa kata mereka? Semua yang di Biak juga semua. Bapak mau asramakan anak mereka, jangan marah ya, saya bilang apa adanya. Babinya kita senggol didenda. Apalagi anaknya Bapak mau ambil dari kecil. Saya ditakut-takuti saudara. Saya jadi takut juga. Bagaimana, tidak ada cara lain. Harus diasramakan dari taman kanak-kanak. Tahun 94. Saya suami istri diundang ke Tembagapura untuk KKR. Akhirnya kami terbang. Serta tanggalnya 3 hari kami di sana. Dari Wamena kami ke Sentani. Kami nginap di rumahnya Pak Indarto di APO. Begitu kami dijemput, Pak Indarto bilang, KKR dibatalkan di Tembagapura karena ada masalah. Ya udah, saya balik aja ke Wamena. Ngapain saya di Jayapura? Istri saya pun lebih betah di Wamena daripada di Jayapura. Saudara, tapi Pak Indarto bilang, jangan. Kamu, Pak Daniel, ke Nabire saja. Nabire itu di mana? Saya itu dulu tahunya cuma Paniai. Kan kabupatennya Paniai, saya nggak tahu Nabire di mana. Aneh sekali. Nggak apa-apa. Di Nabire ada teman saya. Kakandep agamanya itu Bapak Pendeta Edison Pasaribu. Orang Jayapura pasti tahu. Nah, akhirnya istri saya terima pernyataan. Rasanya kita harus ke Nabire. Cuma 3 hari saja, saudara. Ya sudah. Akhirnya kami gak jadi ke Tembagapura. Pesawat dialihkan ke Nabire. Cuma 3 hari. Nah, itu buat saya kaget. 3 hari itu. Dari sekretaris dewan. Bersama berapa pejabat yang lain. Bersama berapa pendeta. Bersama pengurus PBKI. Saya kaget. Istri saya sampai heran. Ternyata mereka sudah dengar apa yang sedang kami rencanakan untuk buat TK berpola asrama. Mereka yang menyambut, buatlah di Nabire saja. Kami siap. Kami heran, kenapa milih Nabire Tuhan ini? Jadi kami di Nabire bukan kami yang milih. Roh Kudus yang mimpin sampai sedemikian rupa, saudara. Karena gereja di sana siap, maka 16 Juli 95. TK berpola asrama yang pertama bukan cuma di Papua tapi di Indonesia berdiri. Sekarang sudah banyak ada di pedalaman Pugapa, Sugapa. 16 Juli 95, maka Juli 2008 yang lalu anak-anak generasi pertama lulus SMA. Sekarang mereka ada di Semarang, ada di Jogja, ada di Salatiga. 2009 yang lalu lulusan yang kedua. Baru 1 generasi, 2 generasi. Ketika anak-anak itu datang ke Jogja, ke Salatiga, ke Semarang, baru kami tahu mereka jadi contoh, jadi saksi di antara pemilik-pemilik kos. Saudara, itu luar biasa. Oke, saya kembali lagi. Peranan gereja harus jelas di tanah ini. Menjadi berkat dan jawaban. Tuhan memberitahukan kepada kami untuk memberkati Papua lewat pendidikan dan kesehatan. Karena itu dibutuhkan daerah ini. Maka itu saudara, Injil yang terakhir sebelum Yesus datang harus jaya di Papua ini. Karena ini ujung buminya itu tadi. Saya kembali ke Kejadian 18. Jadi di mana ada gereja, harusnya orang tidak menangis lagi. Di Papua masih banyak orang menangis, apalagi penyakit AIDS luar biasa. Kemarin malam ketika seorang ibu berdoa, betul saudara, di Papua banyak istri-istri kena AIDS gara-gara suami, bayi-bayi kena AIDS gara-gara bapaknya. Bisa bayangkan itu. Apa yang kita mau buat? Ayat 20. Sesudah itu berfirmanlah Yahweh, Kejadian 18. Sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti itu. Lalu ayat 22, saya lompat.
lihat sikap Abraham. Inilah sikap gereja. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke arah Sodom. Tetapi gereja Abraham masih tetap berdiri di hadapan Yahweh. Pertanyaan saya, kira-kira Abraham ngapain? Sedang apa? Ini Tuhan sudah berjalan ini ke sana, tapi dia ada di hadapannya. Dia berbuat apa? Menahan Tuhan. Jangan dulu. Tunggu dulu. Maka gereja mengadakan penawaran. Kalau ada 50 orang benar di negeri itu, apakah engkau hakim yang adil akan membunuh orang benar bersama tidak benar? Mengharukan sekali. Bangkit gereja sebagai harapan dunia ini. Ketika dunia sedang kacau, Papua kacau seperti ini. Bukan pemerintah bertanggung jawab. Dengar baik-baik. Bukan polisi tentara bertanggung jawab. Tidak. Baca lagi seluruh Alkitab. Yang bertanggung jawab atas semua kehancuran, kerusakan masyarakat itu gereja. Katakan amin. Bukan pemerintah, bukan polisi dan tentara. Tidak, tapi gereja. Dan ini buktinya. Maka itu orang-orang Kristen, kata gereja bukan organisasi ya. Yang nama gereja adalah pribadi kita. Orang-orang benar ini. Katakan amin. Bukan organisasinya. Tidak. Maka itu saudara-saudara sebagai pejabat Kristen, petugas keamanan, aparat keamanan Kristen, mari kita lakukan tanggung jawab. Pengkhotbah 10 ayat yang ke-16. Wahai engkau tanah, atau wahai engkau negeri, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Wah, itu aja celaka. Celaka engkau negeri, kalau rajamu, pemimpinmu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mengerti hati Tuhan hari ini. Baik anak-anak yang ada, kami para pejabat, para pemimpin gereja, kaum profesional, dosen, pengusaha, ibu rumah tangga, siapapun kami. Biar kami mengerti hati Tuhan di dalam nama Yesus. Disebut rajamu seorang anak-anak. Kita tahu sifat anak-anak, suka main bukan? Nah saudara, pemimpin-pemimpin kita, enggak semuanya tentunya, suka main-main. Saya pertama mikir, coba lihat ayat 16, ayat kedua. Dan mengapa sebuah negeri itu celaka? Karena pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Saya pertama belajar ini, saya tertawa geli. Saya berkata gini, Papa, apa salah orang makan pagi-pagi? Salah tidak? Tidak, memang jamnya makan. Tapi yang salah, kalau pemimpin, kalau saya pakai kalimat begini ya, yang salah itu kalau pemimpin pagi-pagi sudah makan. Artinya yang dipimpin belum pada makan, pemimpin gak boleh makan dulu. Hebat sekali Alkitab ini. Jadi ketika para pemimpin makan duluan, rakyat dibiarkan lapar. Bertobat saudara. Celaka negeri ini. Karena para pemimpinnya rakus, kenyang duluan. Rakyat dibiarkan lapar. Ayat 17. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu, pemimpinmu, seorang yang berasal dari kaum pemuka, orang terhormat. Dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya. Artinya setelah rakyat makan, pemimpin baru makan. Saya beri contoh kecil. Di antara para pemimpin di Asia yang saya sangat kagum, ikut hormat, respect, itu Raja Bhumipol dari Thailand. Tidak ada pemimpin atau raja di Asia yang begitu dihormati rakyat kecuali Raja Bhumipol. Di dalam catatan sejarah, raja ini sangat mengasihi rakyatnya. Saudara, akhir tahun 60-an, Raja Bhumipol menyerahkan istananya di kota Bangkok dengan